Ini masuk di bagian ketiga ya. Jadi tentang gangguan-gangguan jin atau setan dan juga sihir yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi berkali-kali saya ucapkan kalau kaitannya itu dengan hal-hal yang sifatnya gaib, itu harus ada dasar dari Al-Quran dan Al-Hadis biar kita tidak terjerumus dalam khurafat maupun tahayul. Kali ini kita akan membahas tentang kesurupan. Tapi untuk kali ini enggak dalam-dalam lah. Jadi kita kenalkan sedikit dulu. Ini hadis yang kita tampilkan adalah hadis di Musnad Ahmad. Sebenarnya ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, juga Nasai, Al-Bazar juga meriwayatkan. Oke, kita masuk ke hadisnya ya. Di sini Qalali Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu pernah ngomong ke saya, ala urika imro'atan min ahlil jannah, kamu mau enggak aku tunjukkan wanita ahli surga? Itu. Qala qultu bala, yes, aku katakan ya, saya mau, saya pengen lihat orangnya seperti apa. Qala hadhis sauda, ini wanita yang berkulit hitam ini. Ini ahli surga ini. Ya. Kenapa? Atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ini usra'u wa atakassafu. Dulu waktu Rasulullah masih sugeng, masih hidup, si wanita ini pernah datang kepada Rasulullah mengeluhkan bahwa saya sering tidak sadarkan diri Rasul. Dan pada saat saya tidak sadarkan diri itu, aurat saya terbuka. Ya, aurat saya terbuka. Fada'ullaha li, tolong saya didoakan kepada Allah. Qala in syi'ti sobarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha laki an yu'afiyaki. Jadi pilihannya dua, ya Bu ya, yang berkulit hitam itu. Seandainya engkau mau sabar menerima cobaan ini sampai meninggal, maka kamu masuk surga. Itu pilihan pertama. Nah, pilihan kedua, aku mendoakan kamu kepada Allah agar Allah menyembuhkan kamu. Gimana? Kasih pilihan seperti itu. Qalat la bal asbiru. Oh, Rasul, ndak tapi saya mau sabar saja. Wong sakit kayak gini, ndak papalah, wong mentok ya sampai mati, habis itu kan saya masuk surga. Cuma fada'ullah Allah atakassaf, tapi tolong didoakan pada Allah pas saya tidak sadarkan diri, itu aurat saya tidak terbuka. Au la yang kasifa'ani, atau auratku tidak terbuka Rasul. Qala fada'alaha, lalu didoakan oleh Rasulullah kalau tidak sadarkan dirinya itu tetap dia alami sampai meninggal, dan sekarang ya sudah meninggal orangnya. Cuma pas tidak sadarkan diri itu auratnya
bisa tertutup. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah ini kata usra'u atau kata sorok. Sorok ini secara bahasa bisa bermakna ayan, epilepsi, bisa juga bermakna kesurupan. Kesurupan juga bisa. Jadi sorok ini terbagi menjadi dua. Jadi ulama pun membagi menjadi dua bagian. Jadi sorok yang medis, memang itu urusannya rumah sakit, walaupun sampai sekarang ya belum ditemukan obatnya. Dan sorok gangguan jin, gangguan setan itu ada. Lah, perbedaannya adalah kalau sorok ini gangguan jin, maka tidak ada busa di mulutnya. Jadi enggak ada busa di mulut. Kalau sorok ini murni epilepsi, maka ada busa di mulutnya. Jadi itu yang membedakan. Jadi kalau sorok ini adalah murni epilepsi atau ayan, itu ada busa dari mulut. Ini disebabkan karena saluran udara ke otak itu ada sedikit gangguan dan gangguannya tidak lama. Ya, gangguannya tidak lama. Hanya berapa menit itu. Jadi ibarat pintu atau jendela itu tidak terbuka secara sempurna. Ya, tidak terbuka secara sempurna. Jadi saluran udara ke otak itu agak terganggu. Lah pas terganggu itu terjadilah epilepsi. Lah itu kalau memang murni medis itu diiringi dengan busa, keluar busa dari mulutnya, itu kalau murni medis. Yang kedua, kalau tidak diiringi dengan busa dari mulut, ada loh ya orang itu tahu-tahu pingsan gitu aja. Bahkan ada naik motor, tahu-tahu lep, nggak sadar terus jatuh. Atau naik mobil, tahu-tahu nggak sadar, itu ada. Nah itu kalau tidak diiringi dengan busa keluar lewat mulut, itu ada kemungkinan gangguan jin juga. Yeah. Gangguan jin itu ada. Itu yang ya masuk definisi kesurupan. Definisi kesurupan masuk di situ, walaupun bukan kesurupan yang parah, itu enggak, karena itu enggak sadar mungkin berapa menit gitu. Habis itu sadar lagi. Nah, lah untuk yang semacam ini, kalau orangnya betul-betul sabar sampai tutup pol matinya, nah ini ada pahala surga bagi dia. Ya, ada pahala surga. Jadi silahkan diamati mungkin Anda atau keluarga Anda atau tetangga Anda kalau pas kumat itu bagaimana. Ada busa di mulutnya apa enggak? Kalau ada busa seperti itu murni epilepsi, ayan. Tapi kalau tahu-tahu pingsannya itu tidak ada busa, itu ada kemungkinan gangguan jin atau gangguan setan.